Hi, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan membahas tentang to communicate states and events, untuk mengkomunikasikan keadaan dan kejadian that happen routinely or as general truths, yang terjadi secara rutin ataupun sebagai kebenaran umum. Materi ini merupakan materi dari buku bahasa Inggris When English Rings a Bell untuk siswa kelas 8 SMP. Kali ini kita membahas pada chapter 7 yang berjudul My Uncle is a Zookeeper. Pamanku adalah seorang penjaga kebun. Dan fokus kita pada part 2 bagian kedua ini kita membahas pada halaman 90 sampai halaman 96. So, are you ready to study? Let's get started. Pada video part 2 bagian kedua ini kita mulai dari halaman 90 dulu. Kita lihat di situ ada yang namanya collecting information, mengumpulkan informasi. There are many animals around us. Di sana banyak hewan-hewan di sekitar kita. We will find 3 different animals. Kita akan menemukan 3 hewan yang berbeda and describe them one by one, dan mendeskripsikannya satu persatu. Jadi ini nanti kita akan menemukan 3 hewan yang berbeda-beda dan mendeskripsikannya satu persatu. Langsung saja kita lihat di bawah, di situ ada tabel sama ada gambar. Yang pertama, rabbit, animalnya adalah rabbit, kelinci. Habitatnya, they live in burrows. Mereka itu tinggal di liang. Nah, kalau kelinci itu kan tinggalnya di liang ya, kayak di lubang gitu. Kemudian food, makanannya, they eat carrot. Mereka itu makan carrot, wortel. Oke, activity, aktivitasnya adalah they hop, melompat. Jadi mereka cenderung melompat. Karakteristik, rabbit are tame animal. Kelinci ini termasuk hewan yang jinak. They have 2 long ears. Mereka memiliki 2 telinga yang panjang. Itu contoh nomor 1. Dan nanti kalian bisa melihat, bisa menuliskan di sini hewan apa aja, mencari 3 hewan. Boleh itu kucing, boleh itu kambing, boleh itu kerbau, terserah kalian. Kemudian di bawahnya ada tulisan rabbit are tame animals. Kelinci ini adalah hewan yang jinak. They have 2 long ears. Mereka memiliki 2 telinga yang panjang. They eat carrot. Mereka makan wortel. They hop. Mereka melompat. They live in burrows. Mereka itu tinggalnya di liang. Itu adalah kalimat. Jadi setelah tadi kalian tuliskan di situ di dalam tabel hewannya apa, habitatnya apa, makanannya apa, aktivitas sama karakteristiknya itu apa, baru setelahnya nanti kalian bikin paragraf dan ditulis paragrafnya seperti di bawah ini. Jadi paragrafnya kayak gitu. Rabbit are tame animal. They have 2 long ears. They eat carrot. They hop. They live in burrows. Nah, itu contoh dari kalimat tentang rabbit. Selanjutnya di bawah pada halaman 91, we will tell, kita akan menceritakan what the zookeepers, apa yang petugas kebun binatang lakukan. Di sini ya, ada what the zookeepers do as their routine, sesuai dengan keseharian mereka. Jadi bapak tukang kebun, penjaga kebun ini, tukang kebun dari kebun binatang ini tugasnya apa? Nah, di sini kita lihat bersama-sama. Gambar yang pertama, di situ ada masnya, maka di sini namanya he gitu ya. He feeds the animals every day. Dia memberi makan hewan-hewan setiap hari. Jadi penjaga kebunnya di sini memberi makan hewan-hewan itu setiap hari. Kemudian di sampingnya yang mbak-mbak, she prepares foods and drinks. Dia menyiapkan makanan dan minuman for the animals every morning, untuk hewan-hewan itu setiap pagi. Jadi yang laki-lakinya mengasihkan hewan, yang perempuannya itu mempersiapkan makanan dan minumannya.
Kemudian pada halaman 92 kita lanjutkan apa aja yang dilakukan oleh penjaga kebun. Gambar yang pertama yang atas sebelah kiri. They clean the animals' cage every morning. Mereka itu membersihkan sangkar-sangkar binatang setiap pagi. Di sampingnya, they wash the animals every day. Mereka itu menyiram hewan-hewan setiap hari. Kemudian di bawahnya, mbak-mbaknya, she takes care of sick animals regularly. Mereka itu menjaga merawat hewan-hewan yang sakit secara teratur. Dan gambar yang terakhir di situ, he regularly repairs the animals' cage. Dia secara teratur memperbaiki sangkar-sangkar dari hewan tersebut. Nah, itu tadi untuk beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh penjaga kebun binatang. Kemudian kita lanjutkan pada halaman 93. Di situ ada collecting information, mengumpulkan informasi. We will rewrite the sentences. Kita akan menuliskan kembali kalimat-kalimat by stating the names, dengan menyampaikan atau memberikan nama of the zookeepers, dari penjaga kebun binatang. Like the given example, seperti contoh yang sudah diberikan. Maka kita langsung melihat ya contohnya seperti apa. Contohnya di sini ada Mr. Ahmad, Pak Ahmad. Pak Ahmad di sini ngapain? Gambar yang pertama tadi ya, feed the animals every day, memberi makan hewan-hewan setiap hari. Itu contohnya. Yang kedua, Mrs. Siska, Mbak Siska. Mbak Siska itu Ibu Siska ya. Sini Mrs. ya, bukan Miss. Mbak Siska itu ngapain? Nah, kalau untuk melihat jawabannya, kamu lihat ke atas, di scroll ke atas lagi ya. Mbak Siska itu ngapain? Prepare foods and drink for the animal every day. Menyiapkan makanan dan minuman untuk hewan-hewan setiap hari. Jadi contohnya seperti itu. Tinggal kalian menulis kembali dan di situ sudah ada namanya. Kemudian pada halaman 94 di situ associating, mengasosiasikan. We will learn, kita akan belajar to tell our routine activities, untuk menceritakan aktivitas keseharian kita, or the activities that we do regularly, atau aktivitas-aktivitas yang kita lakukan secara teratur. Nah, ini nanti akan belajar menuliskan aktivitas apa yang kamu lakukan setiap hari, atau aktivitas apa yang sering kamu lakukan atau dilakukan secara teratur. Langsung saja kita lihat di bawah. Di situ ada my sister ya, itu jadi gambarnya itu gambar sisternya. Kita lihat dari paragraf yang pertama. My sister and I get up early every day. Saudara perempuanku dan juga aku bangun tidur pagi-pagi setiap hari. We make the beds and clean the house. Kita membersihkan tempat tidur atau membersihkan kasur, dan clean the house, dan membersihkan rumah atau menyapu. We also help mother to prepare the breakfast for the family. Kita juga membantu ibu untuk menyiapkan sarapan pagi untuk keluarga. But before that, tetapi sebelumnya itu, we never forget to do some exercise. Tapi sebelumnya itu, kita tidak lupa untuk melakukan beberapa exercise, beberapa latihan. Jadi kayak olahraga untuk pemanasan gitu. Jadi sebelum melakukan aktivitas membantu ibu, kemudian membersihkan rumah, jadi dia melakukan some exercise, beberapa latihan kayak olahraga untuk pemanasan. Itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat yang bawah. We are just like other people. Kita seperti orang-orang yang lain. We take care of our home. Kita menjaga rumah kita. When we get home, ketika kita itu sampai rumah, we do the housework ourselves. Kita melakukan tugas rumah kita sendiri-sendiri. We wash the dishes. Kita mencuci peralatan makan kita. We also clean the bathroom. Kita juga membersihkan kamar mandi. We water the plants too.
kita juga menyirami tumbuh-tumbuhan. Jadi itu yang dilakukan oleh saya sama saudara perempuan saya. Jadi aktivitas kesehariannya seperti itu, mulai dari bangun tidur, membersihkan kamar tidur, membersihkan rumah, membantu ibu mempersiapkan makanan, olahraga, mencuci piring, membersihkan kamar mandi, menyirami tanaman. Nah, itu seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang lain. Next, associating. Kita lanjutkan asosiasi lagi pada halaman 95. Masih sama ya, tentang cerita ataupun keseharian yang dilakukan itu seperti apa. Kita lihat bersama-sama. Dayu, Lina, and Siti are never late to class. Dayu, Lina, dan Siti itu tidak pernah terlambat ke sekolah, ke kelas. They walk to school. Mereka berjalan ke sekolah. But they always get to school on time. Tetapi mereka itu nyampe ke sekolah tepat waktu. Walaupun dia berjalan kaki, tapi sampai sekolah tepat waktu. They rarely take public transport. Mereka itu jarang sekali mengambil transportasi umum. Jadi dia jarang memakai transportasi umum. They look healthy and happy all the time. Mereka itu terlihat sehat dan senang atau gembira sepanjang waktu. Kemudian di bawahnya, they often speak English to each other. Mereka sering berbicara bahasa Inggris kepada yang lainnya. To their friends, kepada teman-teman mereka, and to the English teacher, dan kepada guru bahasa Inggris mereka. They ask question, mereka bertanya pertanyaan in English, dalam bahasa Inggris. They answer questions in English too. Mereka juga menjawab pertanyaan dengan menggunakan bahasa Inggris juga. Their English is very good. Bahasa Inggris mereka itu sangat baik. Nah, itu yang dilakukan oleh Dayu, Lina, dan Siti. Kemudian gambar di bawahnya, there is nobody at home most of the day. Di sana hampir atau tidak ada orang sepanjang hari. Both my mother and my father go to work. Keduanya yaitu ibu dan ayahku bekerja. And the children go to school. Dan anak-anak pergi ke sekolah. Makanya rumahnya itu tidak ada orang. Karena ayah ibunya bekerja, anak-anaknya pergi ke sekolah. But we usually have breakfast and dinner together. Tetapi kita biasanya sarapan dan makan malam bersama-sama. We don't only eat. Kita tidak hanya makan. But we also talk, chat, and tell jokes. Tetapi kita juga berbicara, mengobrol, dan juga bercanda gurau. Nah, itu yang dilakukan. Kemudian di bawahnya, both my mom and my dad, ayah dan ibuku, are very good cooks. Mereka itu memasak makanan dengan baik. My father often makes fried noodle. Ayahku sering membuat mie goreng and fried rice dan nasi goreng for breakfast untuk sarapan with a lot of vegetable and eggs or chicken, dengan sayur-sayuran yang banyak, telur ataupun ikan yang banyak. My sister and I, saudara perempuanku dan aku, make the table, menyiapkan meja makan tersebut, and clean the dishes after the meal, dan mencuci peralatan makan setelah makan. Nah, itu yang dilakukan oleh saya di sini kan tidak ada namanya ya, cukup dia menyebutkan saya di situ, dan ini menunjukkan gambar cowok. Jadi yang dilakukan orang tuanya itu keduanya bekerja, anak-anaknya pergi ke sekolah. Ayahnya sering membuat mie goreng dan juga nasi goreng, sedangkan pekerjaan dia sama saudaranya itu adalah menyiapkan makanan dan juga membersihkan peralatan makan setelah makan. Dilanjutkan pada halaman 96, masih sama, di situ ada associating, mengasosiasikan apa aja yang dilakukan atau kesehariannya itu seperti apa. Kita lihat dari gambar yang pertama. Udin, Edo, and I go home straight away
after school. Udin, Edo, dan saya pulang ke rumah setelah dari sekolah. We do not go to wrong places in our uniform. Kita tidak akan pernah, jadi dia itu tidak pergi ke tempat-tempat yang salah dengan menggunakan baju seragam sekolah. Jadi dia ketika baju seragam sekolah langsung pulang kalau jamnya sudah habis. Sometimes we go out in the afternoon. Sometime. Nah, di sini ada kata-kata sometime. Kadang-kadang kita pergi keluar pada sore hari for extracurricular activities, untuk kegiatan ekstrakurikuler. Jadi kadang-kadang sore itu dia melakukan kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian di bawahnya, in our free time, pada waktu luang kita, we often ride on bicycle around to town together. Kita sering bersepeda mengelilingi kota bersama-sama. Itu pada free time, waktu yang luang. We sometimes swim in the river. Kita kadang-kadang berenang di sungai. The water is still clean and clear. Airnya itu masih jernih dan juga bersih. We also play football together very often. Jadi di situ we also play football together very often. Jadi dia sering bermain sepak bola bersama-sama. Gambar di bawahnya, di situ masih sama, dia menceritakan keseharian, seperti apa kesehariannya. Udin, Edo, and Benny are always together. Udin, Edo, dan Benny selalu bersama-sama. They play together. Mereka bermain bersama-sama. They also exercise together. Mereka juga melakukan latihan bersama-sama. I like seeing them so close to each other. Saya suka melihat mereka itu berdekatan antara satu dengan yang lainnya. Lina, Dayu, and I are their close friends too. Lina, Dayu, dan saya juga teman dekat mereka juga. Dia bilang seperti itu. Kemudian kalimat di bawahnya, the six of us often do our homework together. 6 orang dari kita sering melakukan kerjasama atau sering mengerjakan PR bersama-sama. We practice English together. Kita juga melakukan latihan bahasa Inggris bersama-sama. We help each other. Kita membantu satu dengan yang lainnya. And we learn from each other. Dan kita belajar dari satu dengan yang lainnya. We also know each of other family very closely. Kita juga tahu tiap-tiap keluarga kita dengan sangat dekat. Nah, itu dari penjelasan antara Udin, Edo, Benny, Lina, Dayu, dan saya sendiri. Nah, itu tadi untuk video kita part 2 yang membahas pada halaman 90 sampai halaman 96. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya, dan kita lanjutkan pada part 3 halaman 97 sampai halaman 100. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke seluruh media yang kalian punya. Nantikan video-video saya berikutnya. Thanks for watching. See you. Bye-bye.